Hey guys, ini adalah laptop dengan dua layar tapi beda. Kita udah pernah lihat Lenovo Book yang laptop yang ada dua layar kemarin yang dua-duanya hampir sama peruntukannya, sedangkan ini totally different. Apa itu? Yuk kita bahas. Ini adalah Lenovo ThinkBook Plus Twist dengan Windows 11 Home. Laptop terbaru dari Lenovo yang menggunakan dua layar dan salah satunya adalah layar e-ink. Nah, untuk yang belum tahu, ThinkBook adalah satu seri laptop dari Lenovo divisi komersial. Satu keluarga dengan ThinkPad, ThinkServer, dan ThinkVision. ThinkBook pernah meluncurkan sebuah laptop yang menggunakan e-ink juga, jadi ini bukan generasi pertamanya ya. Nah, e-ink ini adalah sebuah layar yang diciptakan untuk satu tujuan utama yang menurut gue, hemat daya. Oke, gini. Seperti yang kita tahu, yang namanya laptop, salah satu tujuan utamanya adalah memudahkan kita bekerja secara mobile. Bisa di mana aja, kapan aja, dan oleh karena itu, baterainya ya harus awet. Cara mendapatkan itu adalah memaksimalkan kapasitas baterai satu sisi, atau satu sisinya lagi adalah mengurangi kinerja laptopnya. Salah satu hal yang paling memakan daya dalam laptop adalah layar. Layar ini semakin tajam, semakin terang, semakin banyak warna, semakin semakin besar, semakin cepat refresh rate-nya, semakin memakan daya. Nah, berdasarkan pemikiran itu, Lenovo berpikir, wait, nggak semua aktivitas di laptop pakai itu semua. Nggak semua orang main game AAA, nggak semua orang edit video, foto, dan nggak semua nonton film harus 4K. Dan nggak butuh layar yang bentuk besar-besar juga gitu. Nah, oleh karena itu diciptakanlah layar e-ink. Layar yang less colorful, less bright, less refresh rate. Layar sentuh dengan ukuran 12 inch ini punya refresh rate cuma 12 Hz. Yes, kalau kita menggunakannya layaknya kita kerja seperti biasa akan bingung sih. Tapi peruntukan layar ini memang spesial. Layar e-ink ini paling cocok untuk baca. Layar nggak perlu berwarna banyak-banyak, nggak perlu terang-terang, nggak perlu bergerak banyak, ya kayak Kindle. Perlu diketahui ya bahwa ini bukan layar e-ink pertama ThinkBook loh. Ini udah evolusi berikutnya dan memang kali ini bertambah, look, ada warnanya. Artinya Lenovo serius memang di inovasi ini dan memang mungkin ada marketnya. Dia makin lama makin canggih lah nih e-inknya. Nah, kita coba penggunaannya. Lenovo memperkenalkan 4 mode yang berbeda. E-ink paper, e-ink Windows, OLED tablet, dan yang terakhir adalah standar notebook. 4 mode ini didukung oleh satu poros hinge yang bisa rotating di tengahnya ini. Solid, kuat, dan smooth. Ingat, jangan diputar terus-terusan 360 derajat sampai lewat ya. Dia ada kabel-kabel di dalamnya. E-ink paper ini adalah mode yang memungkinkan kita untuk coba-coba coret-coret pakai stylus yang termasuk dalam pembeliannya ini. Penting untuk mencatat yang misalnya yang butuh durasi lama. Misalnya kita meeting selama 1-2 jam atau kita ikut kelas. Butuh device yang terus nyala dan kita butuh coret-coret. Nah, ini cocok. Jadi baterainya cukup lama dan bisa dipakai terus-terusan. Cocok juga untuk kalau mau baca dokumen di aplikasi bawaannya yang namanya Lenovo Reader. Kita bisa import PDF ke situ, kita baca di situ. Sebenarnya gue sih bacanya memakai Kindle ya. Feel-nya sama dari segi layarnya, nyamannya sama, tapi bedanya di aplikasinya. Tetap pakai Windows-nya, bisa gue install di sini nih versi Windows-nya Kindle. Gue bisa install login Kindle akun gue dan baca buku di sini. Tapi penggunaannya belum senyaman di Kindle yang memang diperuntukkan untuk Kindle-nya itu. Tetap disarankan balik ke aplikasi bawaannya dia yaitu Lenovo Reader. Sedangkan untuk urusan tulis-menulis, aplikasi yang dipakai dari bawaannya adalah Note Plus. Aplikasi note taking yang cukup sederhana, ada hapus, edit, save, dan berbagai hal yang mendasar lainnya lah. Untuk gue yang lagi nyoba aplikasi GoodNotes, begitu diinstal di sini, ya nggak maksimal. Untuk menggunakan mode ini, mindset perlu disamakan dulu nih. Karena prioritasnya di baterai, jangan bandingkan kualitasnya dengan layaknya kita menggunakan yang mode standarnya, layar satunya lagi. Refresh rate akan lebih lama, warna nggak akan segitu keluarnya. Tapi yang penting kita bisa mengerjakan hal-hal ringan seperti membaca atau menulis. Dimana kita udah masuk di zona menulis kita bisa berjam-jam pakai ini tanpa perlu mikir untuk charging sama sekali mungkin. Menurut riset, hematnya e-ink ini bisa 10 kali lebih hemat daripada OLED screen. Dan hal penting lainnya yang sering kita abaikan adalah kesehatan mata kita. E-ink ini lebih aman di mata kalau kita gunakan dalam waktu yang cukup lama. So if you care about your eyes, there you go. Mode ini diperuntukkan untuk kita yang mungkin lebih serius menggunakan stylusnya seperti ilustrator atau mungkin desainer.
arsitek, coret-coret yang butuh lebih banyak warna dan fitur-fitur lainnya. OLED tablet mode ini cocok, refresh rate tinggi, layar 2.8K, cocok lah pokoknya. Laptop ini memiliki spek i7 1355U 1,7 GHz. Dia RAM-nya 16 GB LPDDR5, Intel Iris Xe Graphics, 1 TB NVMe Gen 4. Mumpuni banget untuk kita kerja sehari-hari orang kantoran yang berurusan dengan chatting, office, browsing, sosmed, Netflix, solitaire. Wait, itu kantor mana ya? Maksud gue untuk bisnis lah, entertainment, mostly will do. Layar utamanya ini 13,3 inch, lebih besar ya daripada layar e-inknya, dengan resolusi 2.8K. Adalah kalau urusan kerja sebagai laptop pada umumnya ini nggak ada masalah lah, lancar banget. Gue bahas sedikit lagi dari segi e-inknya. Ini perlu dipahami bahwa low refresh rate ya karena rendah ini, mungkin hasil refreshnya ada yang nggak sempurna. Nah, ada bagian settingnya nih yang harus dipelajari sedikit. Lingkaran di samping ini, kalau kita tap sekali, dia akan refresh rate-nya secara manual. Jadi kalau ada ghost istilahnya di situ, atau untuk display yang ada garis-garis kayak membekas gitu, nggak ke-refresh, kita bisa tekan ini untuk refresh manual, atau mau meningkatkan clear ghost-nya itu lebih sering, refresh-nya itu lebih sering, bisa di settingnya. Ada tiap 10 detik hingga tiap 10 menit. Di setting ini kita juga bisa atur kontras dan brightness-nya. Perlu diketahui juga bahwa Lenovo menyediakan home menu yang berbeda yang memudahkan kita untuk melihat icon yang lebih besar dan aplikasi yang disarankan. Selain itu, floating button di samping tadi ini juga penting untuk sebagai control center layaknya di smartphone kita. Untuk rotate, atur settingan lainnya, seringlah kita main dengan floating button ini layaknya kita pakai iPhone, ya nggak? Ya, ada kan yang setting gitu kan? Ada kan? Ingat lah ya. Pola pikirnya gini sih, most of our work pasti akan ada di mode Windows biasa dengan layar OLED. It's fine. Tapi begitu kita mau ke bagian baca atau nulis panjang seperti skrip ini, panjang nggak? Atau mau nyatet suatu presentasi, nulis pakai stylusnya, talks yang panjang segala macam, standby mode yang lama dengan kebutuhan cukupnya, e-ink. ThinkBook Plus ini dijual dengan harga di bawah 32 juta. Cocok nggak harganya? Well, it's an innovation with a twist for hybrid worker. What do you guys think? Komen aja di bawah menurut pendapat kalian seperti apa. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.